Saat Qin Yichen berbicara, 8 dari mereka menjadi lebih termotivasi. Asal dilakukan dengan baik, berarti manfaatnya bisa lebih dari setengahnya. Bagi mereka, manfaatnya setengahnya. Satu persatu, mereka berinisiatif untuk menjaga formasi teleportasi yang memasuki alam rahasia tanpa perintah Qin Yichen. Melihat orang-orang yang menunjukkan wajah asli mereka dalam seberkas cahaya, mata setiap orang menyala, dan saya tidak sabar untuk segera menyeret mereka ke dalam air. Qin Yichen mengangguk ringan. Sekarang orang-orang ini sudah sadar, dia tidak perlu mengatakan apa-apa. Tunggu saja 8 orang ini menarik orang-orangnya di depannya, lalu selesaikan transaksinya. Setidaknya, tidak ada yang akan tidak senang dengan kesepakatan itu sampai mereka menemukan kebenaran tentang jimat itu. Seiring berjalannya waktu, Qin Yichen sekokoh anjing tua. Tetapi Liu Xuang menjadi lebih cemas di dalam hatinya. Tugas yang diberikan kepadanya belum selesai. Untuk membawa Qin Yichen ke alam rahasia, mereka telah mengatur tempat untuk menguji kekuatan Qin Yichen. Setelah menunggu selama 3 jam penuh, melihat bahwa tidak ada yang masuk untuk waktu yang lama di alam rahasia, Liu Xuang tiba-tiba bergidik. 3 langkah dan 2 langkah datang ke Qin Yichen. Tuan, menurut Anda kapan kita akan memasuki alam rahasia untuk dijelajahi? Kali ini ranah rahasia berbeda dari yang aku tahu. Pasti ada peluang besar. Menurutmu kapan kita akan berangkat? Qin Yichen melirik Liu Xuang dengan ringan, terbatuk, lalu berjalan keluar. Liu Xuang dengan cepat mengikuti. Keduanya meninggalkan pandangan semua orang. Setelah menunggu di hutan, Qin Yichen menatap Liu Xuang. Katakan padaku, apa yang diminta orang itu untuk kuambil di alam rahasia? Liu Xuang tertegun sejenak, dan dengan cepat mundur 2 langkah. Kau sudah tahu? Qin Yichen menggelengkan kepalanya dan tertawa. Aku tidak punya keluarga di sini. Dan satu-satunya yang sangat peduli padaku, siapa lagi selain yang itu? Alam rahasia ini adalah ujian yang dia berikan kepadaku, kan? Tidak mudah untuk bisa menggunakan cara seperti alam abadi yang di penjara. Namun, jika kamu berpikir bahwa kamu dapat menguji kekuatanku dengan cara ini, itu agak terlalu delusi. Qin Yichen berkata dengan ringan, tanpa keraguan tentang wajah Liu Xuang yang semakin jelek. Hal yang paling ditakuti di dunia ini bukanlah bertemu dengan musuh yang kuat, tetapi untuk dilihat melalui semua tujuan. Qin Yichen mengatakan semua tugas yang diberikan lelaki tua berambut putih itu kepadanya. Segera, Liu Xuang seperti bola kempis, menundukkan kepalanya tidak tahu harus berbuat apa. Qin Yichen sangat puas dengan reaksi ini. Jika dia tidak menjawab, Qin Yichen tidak akan merasa cantik. Melalui kata-katanya sendiri, itulah yang ingin dia katakan pada Liu Xuang untuk tutup mulut dan tidak mengganggu rencananya. Dia mengulurkan tangan dan menepuk bahu Liu Xuang. Jangan khawatir, tugas yang diberikan kepadamu pasti akan selesai. Adapun bagaimana kamu menjelaskannya kepadanya, itu urusanmu. Setelah selesai berbicara, Qin Yichen meninggalkan hutan dan melihat beberapa orang yang sudah menunggu di luar sambil tersenyum. Tanpa menunggu Qin Yichen berbicara, mereka yang mendengar berita itu dengan cepat berkumpul dan memandang Qin Yichen dengan penuh harap, ingin melihat apakah obat penyihir di tangannya benar-benar ajaib. Aku sudah membuatmu menunggu lama, obat penyihir masih tersedia, jangan khawatir. Dengan mengatakan itu, Qin Yichen mengeluarkan lebih dari 10 pil obat dari lengannya. Tidak banyak, hanya 2 lebih banyak dari jumlah orang yang hadir. Kata-katanya sama, simpan 2 untuk penggunaan pribadi. Dan setelah semua hal ini ditukar dengan jimat, Qin Yichen, seperti sebelumnya, menggunakan peta di tangannya untuk membuat orang-orang ini berjanji. Adapun apa yang orang-orang ini pikirkan dan lakukan, itu tidak ada hubungannya dengan tujuan akhir Qin Yichen. Setelah mendapatkan janji-janji dari orang-orang ini untuk mengembara, biarkan mereka pergi. Sekarang sudah lewat tengah hari. Dan semakin sedikit orang yang memasuki dunia rahasia. Setelah perjuangan psikologis yang panjang, Liu Xuang akhirnya membatalkan rencananya untuk memberikan kesetiaan kepada pria tua berambut putih itu. Terutama dalam hal ini. Dia bahkan bisa yakin bahwa dia bisa menjadi mayat kapan saja jika dia mau. Perasaan dilihat melalui semua tujuan ini lebih berat daripada paksaan yang diberikan kepadanya oleh lelaki tua berambut putih itu. Mari kita bicara. Setelah Liu Xuang membuat keputusan, dia datang ke Qin Yichen dan melambaikan tangannya untuk memblokir sekeliling. Perintah yang diberikan kepadaku oleh lelaki tua berambut putih itu adalah membiarkanmu lulus ujian di penjara abadi dan membimbingmu untuk mendapatkan gigi naga kuno. Untuk apa gigi naga itu digunakan? Aku tidak tahu. Qin Yichen mengangkat alisnya. Kamu membuat keputusan yang sangat bijaksana, jadi aku bisa memberimu kabar. Pertama, aku pasti akan mengambil gigi naga kuno ini. Kedua, saya tidak akan pernah mengambilnya secara langsung. Ketiga, Anda dapat melaporkan percobaan ini sesuka Anda. Tidak ada bedanya bagi saya atau orang-orang itu. Setelah berbicara, Qin Yichen mengulurkan tangan dan menepuk bahu Liu Xuang lagi. Liu Xuang terkejut. Dilihat dari penampilan Qin Yichen sebelumnya saja, dia memang memiliki kemampuan untuk memainkan beberapa di telapak tangannya.
Selain itu, dia sudah meramalkan akhir masalah sebelum itu terjadi. Hal ini keterlaluan. Tetapi ketika itu terjadi pada Yi, Liu Xuang merasa bahwa semuanya sangat masuk akal. Oke, aku akan melaporkan kasusmu dengan jujur. Qin Yichen mengangkat bahu acuh tak acuh. Apapun. Liu Xuang tidak tahu bahwa ucapannya secara langsung membuat Qin Yichen menolak gagasan untuk memenangkannya. Seseorang yang tidak bisa melihat situasi dengan jelas, mengapa menyimpannya? Dia sangat jelas menariknya masuk. Apakah masih begitu, dingin? Masih harus melaporkan dengan jujur? Jadi apa yang saya ingin Anda lakukan? Qin Yichen menepis pikiran itu di dalam hatinya dan ingin pergi. Tapi melihat sekeliling, tidak ada orang lain yang memasuki alam rahasia lagi. Liu Xuang menatapnya. Apakah Anda masih memiliki obat-obatan penyihir yang tersisa? Saya pikir jika Anda mengandalkan benda ini, Anda juga dapat memperoleh banyak sumber daya untuk membantu Anda berlatih. Kamu memiliki cara seperti itu. Mengapa kamu tidak membawanya keluar dan menyembunyikannya di sini? Liu Xuang tidak tahu apa yang ada di depannya, dan dia bukan lagi orang yang dia temui beberapa hari yang lalu. Kabar bajingan dipenggal dan diganti hanya diketahui oleh mereka yang setingkat lelaki tua berambut putih itu. Qin Yichen memutar matanya di dalam hatinya. Apakah Anda pikir dewa bisa melakukan ini? Pasti setelah saya menyamar bahwa dia memiliki sarana ini. Setelah menyangkal visi Liu Xuang sebelumnya, Qin Yichen sekali lagi menyangkal IQ Liu Xuang. Jika dia tidak mengubah orang, bagaimana mungkin ada ujian seperti itu? Bagaimanapun, orang-orang yang dapat diatur oleh mereka untuk memasuki keluarga Zongtian harus menjadi orang kepercayaan di antara orang-orang kepercayaan yang datang dengan tugas-tugas berat. Qin Yichen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Agar tidak bertentangan dengan Liu Xuang, dia hanya bisa menemukan alasan. Ada beberapa metode di negeri dongeng yang dipenjara ini. Kamu dan mereka menunggu di sini, dan aku akan menyelidikinya. Setelah itu, Qin Yichen meninggalkan beberapa orang secara langsung. Menurut metode memecahkan penjara abadi dalam ingatannya, dia menghindari krisis yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Tiba-tiba, sebuah teriakan membuat Qin Yichen berhenti. Tuan, selamatkan saya.